Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, baik yang di rumah-rumah, mungkin Bapak Ibu Saudara lagi di jalan mengikuti ibadah ini di Facebook, dan juga yang kita di sini, biar nama Tuhan dimuliakan. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan, biarlah kita tetap menghormati firman Tuhan sehingga hidup kita boleh diberkati. Karena itu pada saat ini, kalau kita kemarin tanggal 17 Agustus sudah melakukan perayaan peringatan kemerdekaan bagi bangsa kita, kalau kita lihat betapa mereka tentara ya, angkatan udara menunjukkan kehebatannya, mereka terbang dan mengibarkan bendera merah putih dari atas. Itu nggak mungkin sekejap kejadiannya, betul? Pasti ada perjuangan, ada semangat, ya, ada kegairahan di mana mereka tanpa menyerah berjuang. Bagaimana supaya Indonesia merdeka dirayakan dengan begitu indahnya. Mereka menunjukkan betapa hebatnya orang-orang yang sudah dilatih menggunakan pesawat itu dengan mengibarkan bendera merah putih. Bahkan dirayakan di tempat Istana Negara. Orang-orang yang mengibarkan bendera, mereka sudah dilatih dengan jerih payah yang luar biasa, sehingga terjadilah upacara yang bagus walaupun dalam saat pandemi seperti ini, walaupun di dalam masa-masa sulit, tetap berjuang. Makanya Indonesia punya tema yang diberikan, ya apa itu, di mana Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Karena itu firman Tuhan pagi hari ini saya memberikan tema pribadi yang tangguh, ya. Pribadi yang tangguh, bagaimana kehidupan ini di dalam masa-masa sulit. Kita sudah hampir 2 tahun menghadapi pandemi COVID-19, tapi kita tetap tangguh. Karena ada siapa? Tuhan Yesus yang tangguh lebih dahulu. Dia rela menderita sampai mati di kayu salib untuk dosa kita. Karena itu kita juga tetap semangat maju meniti kehidupan ini bersama Tuhan Yesus. Dan bersama Tuhan Yesus pasti kita bisa. Karena itu mari kita buka firman Tuhan kita yang tidak asing lagi, Efesus 5. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Apabila Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkannya, mari kita baca bersama-sama firman Tuhan. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Sudah mendapatkannya? Amin. Amin. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Nah, inilah firman Tuhan yang diajarkan kepada kita, yaitu di mana kita diajar oleh Tuhan, yaitu yang pertama di mana kita ayat 15 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Artinya yang pertama, kita harus apa dikatakan di situ? Seksama bagaimana kamu hidup. Yaitu di mana yang pertama ini kita menjadi pribadi yang tangguh, yaitu berarti kita mengerti atau bagaimana cara mengisi kehidupan kita sehari-hari. Sebagai pribadi yang tangguh, bagaimana kita hidup, cara kita hidup sehari-hari. Apakah kita seperti orang dunia? Sekarang ini COVID-19 menakut-nakuti saudara. Kita pun kadang-kadang takut, bener gak? Jangan pergi kemana-mana. Akhirnya kita waktu tahun-tahun pertama kan gak pergi kemana-mana, dikurung di rumah, ya kan? Sampai takut semuanya. Tapi lama-lama
kita berani. Karena apa? Kita tahu bahwa Tuhan bersama kita, walaupun harus tetap protokol kesehatan. Karena dikatakan kita harus arif, yaitu dimana kita harus bijaksana, dimana kita menggunakan cara hidup kita isi dengan apa hidup kita ini. Pamannya kita menghadapi persoalan hidup kita, menghadapi sakit penyakit. Sekarang nggak boleh ke dokter, ya kan? Ke dokter takut. Akhirnya apa? Tetangga kita bilang, di sana di Bogor ada orang pintar, nggak perlu kamu apa-apa, kamu suruh minum air putih saja sudah sembuh. Siapa nggak tergoda, saudara? Benar nggak? Nah, ini sudah salah. Artinya kita menghidup secara duniawi, tetapi kita mengisi hidup kita harus bersyukur diberi kehidupan ini, yaitu kita harus bijaksana, yaitu harus arif, jangan bebal. Nah, tadi kan di dalam perjalanan ke sini, saudara, di kota wisata itu banyak orang yang olahraga tiap pagi. Nah, orang yang tangguh, dia tahu mengisi cara hidupnya. Dia tahu kalau saya olahraga, saya sehat. Kalau saya jalan kaki atau saya lari, naik sepeda, tadi saya lihat banyak naik sepeda, saudara, itu sehat. Tapi ada juga orang yang bodoh, yang tidak arif, pamannya gini, nggak punya uang, karena semua orang sekarang trennya naik sepeda, dia pengen beli sepeda. Akhirnya apa? Dia hutang supaya dapat sepeda, supaya dilihat orang, wah hebat, aku juga punya sepeda. Akhirnya apa? Nggak bisa bayar utangnya. Nah, ini namanya tidak arif. Kalau orang bebal, itu kayak bangsa Israel. Dia masalah bawang merah aja sudah sungut-sungut. Orang yang tidak arif atau bebal, ya, dia tidak mau mengisi hidupnya ini dengan baik. Suka sungut-sungut kepada Tuhan. Suka apalagi marah sama Tuhan. Dan suka melanggar firman Tuhan. Istilahnya sekarang ini orang biasa bilang gini, kayak tomat kamu itu. Kalau anak dinasihatin nggak bisa-bisa, kayak tomat kamu. Artinya apa? Tomat apa? Tobat kumat. Artinya apa? Di tempat yang sama atau melakukan dosa yang sama itu terus nggak tobat. Artinya gini, sekarang bertobat karena kena, ya, pamannya dia kena sakit, disembuhkan Tuhan. Pamannya saya punya asam urat, lalu saya minum obat, saya mengikuti, mentaati kesehatan dengan makan makanan, nggak makan yang membuat asam urat, sakit asam urat, sembuh, saudara. Kambuh lagi, makan jeroan, makan kacang, makan apalagi, akhirnya kumat, saudara, sampai tidak bisa jalan. Akhirnya apa? Harus berobat lagi, harus minum obat lagi. Itu namanya apa? Tomat. Tobat kumat. Nah, ini, saudara, karena itu jadilah orang-orang yang tangguh. Artinya jangan bebal dan hidup bijaksana, mengisi kehidupan kita setiap hari dengan bijaksana, menggunakan uang juga dengan bijaksana. Kemarin saya dengan teman-teman itu, ya, waktu di jaringan doa nasional itu, mereka bilang gini, wah, kita ini musim pandemi COVID-19, banyak orang kesusahan. Karena itu gereja kami mengadakan di depan gereja jual nasi murah, nasi ojol, nasi yang untuk orang ojek, orang yang jalan di situ, yang miskin nggak perlu bayar, tapi yang bisa bayar harganya Rp5.000. Boleh makan, silahkan. Dia katakan setiap seminggu 2 kali itu 200 bungkus nasi dia siapkan. Ini artinya apa? Mengisi dengan bijaksana, karena memang dia punya. Gereja kita juga demikian.
Mengisi dengan bijaksana apa? Kita punya doa, benar nggak? Kita rajin berdoa, beribadah kepada Tuhan. Itu juga mengisi dengan bijaksana. Bagaimana cara hidup kita menjadi teladan, menjadi saksi Tuhan, di mana tetangga kita ada masalah kita tolong, ya. Walaupun kita tidak punya uang banyak, tapi kita bisa menolong seadanya, bisa menolong, mengobati, mengajak ke puskesmas. Itu suatu hidup yang dimana kita mengisinya dengan bijaksana atau arif itu tadi. Yaitu di mana firman Tuhan mengatakan di sini ayat 15, karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, inilah pelajaran yang pertama, kita menjadi manusia yang tangguh, yaitu di mana kita punya semangat, punya masa depan, nggak perlu takut. Karena apa? Kita tahu mengisi hidup kita, cara hidup kita ini, yaitu menjadi orang-orang yang bijaksana. Lalu pelajaran yang kedua apa? Kita lihat, mari kita lihat di dalam ayat 16. Ayat 16 ini firman Tuhan mengajar kepada kita, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena apa? Hari-hari ini adalah jahat. Yang kedua, kita bisa belajar firman Tuhan ini, kita sebagai pribadi yang tangguh, kita harus tahu menggunakan waktu. Menggunakan waktu karena apa? Hari-hari ini adalah jahat. Artinya apa? Banyak godaan-godaan yang ingin menjatuhkan kita, untuk menjauhkan kita dari kasih Tuhan Yesus. Karena persoalan hidup, tekanan-tekanan hidup, maka kita bisa jauh dari Tuhan. Karena kita bisa katakan, Tuhan, di manakah Engkau? Ya, karena itu waktu ini kita harus menggunakan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena waktu ini sudah zaman akhir. Waktu ini adalah jahat. Kalau kita lihat coba, Afghanistan sekarang sudah dikuasai oleh Taliban. Nah, ini apa? Semua pada ngungsi. Apa yang kita lakukan? Waktu kita menolong mereka apa? Kita waktunya mendoakan mereka, ya. Ini waktu diberikan untuk Tuhan, yaitu waktu yang jahat ini kita gunakan. Waktu untuk lebih banyak berdoa, lebih banyak membaca firman Tuhan. Tapi seringkali tidak, kan? Kita bangun tidur pegang HP, betul? Waktu makan pegang HP, ya. Mau mandi pegang HP, mau tidur pegang HP. Jadinya apa? HP jadi berhala. Ini dosa, saudara. Kita harus tahu waktu kita. Saya sendiri sudah amati, ketika saya buka HP, ya, terus lihat kan ada YouTube itu, entah itu yang positif atau negatif, ya, langsung buka. Lama-lama saya nggak tahu waktu, tiba-tiba sudah 3 jam saya pegang HP, saudara. Sehingga tidak bisa menggunakan waktu dengan bijaksana. Nah, karena itu firman Tuhan mengajarkan kita, yaitu gunakan waktumu. Karena hari-hari ini jahat. Kita harus tahu godaan-godaan iblis itu. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, waspadalah. Iblis itu bagaikan singa mengaum, siap menerkam mangsanya. Jadi dia selalu mengintip. Karena itu kita harus melawan dengan iman kita. Kita harus memiliki kekuatan iman yang kokoh di dalam Tuhan. Dengan cara apa? Tidak terpengaruh dengan YouTube yang negatif. Karena kita menggunakan waktu dengan baik. Waktu kita, kita bisa pergunakan dengan cara apa? Memasak, mungkin menciptakan masakan baru, betul. Atau menggunakan apa lagi? Waktu kita gunakan untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil dengan kesaksian hidup kita. Pokoknya setiap waktu kita harus gunakan, diisi, digunakan waktu itu
untuk Tuhan, dan kita akan diberkati oleh Tuhan. Nah, inilah waktu-waktu ini kita tidak boleh ketagihan dengan HP kita atau laptop kita yang isinya game. Sekarang anak-anak muda, betul nggak? Sering menggunakan waktu hanya untuk game. Saya pikir game itu banyak yang menggunakan anak muda, tetapi orang tua pun juga suka game, saudara. 2 hari lalu, 3 hari lalu saya menelpon adik saya. Waktu menelpon adik saya itu apa? Dia bilang gini, saya tanyakan, bagaimana keadaan tante? Oh, sehat. Lagi ngapain? Main game. Pokoknya kak, dia tante itu bangun tidur, setelah mandi, makan, langsung main game. Nanti siang tidur, bangun lagi main game, katanya gitu. Mau tidur, dia udah bosan, terus sudah itu bangun main game, katanya gitu. Jadi orang tua, umurnya sudah 72 tahun, saudara. Nah ini, jadi rupanya game itu bukan hanya untuk anak-anak, tetapi orang tua pun suka game, saudara. Nah ini kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengasihi Tuhan Yesus, yang ditebus oleh Tuhan Yesus dengan caranya yang mahal di kayu salib. Tuhan sendiri menggunakan waktunya luar biasa. 33 tahun Tuhan Yesus waktu di dunia, menggunakan waktunya setiap hari untuk memberitakan Injil, untuk mengajar, menyembuhkan orang, berdoa. Itu Tuhan lakukan, dan Tuhan Yesus sukses. Nah inilah, mari kita menggunakan waktu kita untuk kemuliaan Tuhan, beritakan Injil. Lalu pelajaran yang ketiga, saudara, mari kita lihat di dalam ayat 17 dikatakan apa di situ? Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Pelajaran yang ketiga, bahwa kita menjadi pribadi yang tangguh, yaitu kita mengerti kehendak Tuhan. Kita mengerti rencana Tuhan, yaitu di mana kita diberi kehidupan. Pertama, kita tahu mengisi hidup kita, bagaimana kamu hidup. Yang kedua, kita tahu memberi waktu kita. Waktu kita beri kayak apa, kita isi waktu kita dengan apa. Lalu yang ketiga, kita tahu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah Tuhan harus dimuliakan dalam kehidupan kita. Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita, seperti di dalam Yeremia 29 ayat 11. Dikatakan apa? Mari kita buka. Yeremia 29 ayat 11. Ada yang bisa membacakannya? Silahkan. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah ini, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu adalah damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, dan memberikan kepada kita masa depan yang penuh pengharapan. Artinya apa? Rancangan Tuhan itu selalu baik. Jadi tidak ada rancangan Tuhan yang jahat dalam kehidupan kita. Kalau terjadi di dalam kehidupan kita kena masalah atau sakit penyakit, itu bukan karena Tuhan, tetapi karena kita sendiri. Karena itu Tuhan selalu memberi pertolongannya tepat pada waktunya bagi kita. Rancangan yang indah, makanya kita selalu mendapat mukjizat. Karena itu Tuhan mengatakan di sini, kehendak Tuhan di dalam ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Caranya kita bagaimana mengerti kehendak Tuhan, yaitu kita harus taat firman Tuhan, kita harus baca firman Tuhan. Karena Tuhan bicara nggak langsung kayak dulu kepada Musa. Kalau kepada Musa dulu kan, hai Musa,
naiklah ke Gunung Sinai, ya kan? Oh, saudara tiba-tiba di kamar ada suara begitu, saudara mungkin kadang-kadang kaget. Atau seperti ke Samuel, dia datangin Samuel dan berkata, "Hai Samuel, Samuel," memanggil Samuel. Tetapi kita, mungkin ada orang-orang tertentu yang mungkin bisa Tuhan tunjukkan dirinya. Tetapi kita, yaitu dengan cara membaca firman Tuhan. Marilah kita rajin membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah pedoman hidup kita, pelita bagi jalan kita. Kan ada lagunya, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku lemah dan bimbang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau besertaku selamanya. Inilah firman Tuhan, pelita bagi kita. Tuhan beserta kita, bukan sementara, tetapi selama-lamanya. Di dalam Matius 28 ayat 20 dikatakan, "Aku akan menyertai engkau sampai kapan? Akhir zaman." Ini sudah akhir zaman, saudara. Karena itu kita harus pegang firman Tuhan, tahu kehendak Tuhan dan rencana Tuhan, sehingga hidup kita boleh mendapatkan damai sejahtera. Damai sejahtera itu bukan orang kaya saja. Mana bisa orang kaya aja bisa nggak damai sejahtera? Orang miskin juga tidak bisa damai sejahtera kalau tidak ada Tuhan Yesus. Kalau ada di dalam Tuhan Yesus, kaya damai sejahtera, miskin damai sejahtera, dan juga masa depan penuh pengharapan. Selalu ada harapan, bersama Tuhan Yesus kita menang. Karena kita adalah manusia, orang-orang tangguh di dalam Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa.